Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan masak masakan yang bisa disimpan, nanti tinggal digoreng-goreng untuk disajikan. Bisa untuk bekal suami atau bekal anak gitu ya, atau bekal sendiri buat ke kantor. Nanti kita bikin bacem hari ini. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, daun jeruk, daun salam, serai, lengkuas, kemiri, cabai besar, cabai kecil, sama itu ada gula Jawa juga gitu ya. Nah, selanjutnya hari ini tuh saya akan membuat bacem itu isinya ati ampela, tahu dan tempe ya. Untuk isinya sendiri itu bebas. Kalau misalkan mau ayam juga bisa nanti dimasukkan. Nah, itu ada asam jawa ya, itu udah saya rendam juga sama air panas. Nah, itu ada bumbu dasar, garam, gula, penyedap rasa, kecap gitu. Nah, ini yang terakhir juga ada ketumbar. Tadi ketumbarnya saya lupa sebut. Ya, sekarang kita akan menghaluskan dulu ya bumbu-bumbunya. Untuk pertama yang dihaluskan itu bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai kecil, sama ketumbar. Tapi sepertinya di sini nanti ketumbar saya lupa masukin, jadi nanti saya masukinnya di belakang aja gitu. Tapi kalau misalkan pakai ketumbar yang bulat-bulat itu, langsung dimasukkan di sini aja biar nanti jadi lebih halus. Kemiri juga nanti dimasukin sini juga ya. Jadi kita bikin bumbu halusnya dulu, habis itu nanti baru kita tumis. Oke, semua bahan sudah masuk. Sekarang saya kasih minyak ya untuk supaya lebih mudah gitu di blendernya. Di sini saya pakai minyak banyak tuh di proses memblender ya. Jadi nanti pas numis itu saya sudah tidak menambahkan minyak lagi karena biasanya kalau blender ini kalau kita minyaknya kurang banyak atau kurang ada cairan dalamnya itu kurang lembut gitu hasilnya ya. Jadi masih terlalu ada bongkahan-bongkahannya gitu. Nah, saya pengennya yang lembut, jadi saya lebih banyak minyaknya di sini gitu. Nanti untuk menumis tidak perlu ditambahkan minyak lagi ya. Tapi kalau untuk yang ulek itu nanti minyaknya pas menumis sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Karena nanti takutnya jadi kebanyakan minyak gitu. Nah, setelah selesai di blender, nih kita lihat hasilnya. Nah, sudah lembut ya. Nah, ini kita langsung saja ditumis. Ini saya udah nggak pakai minyak seperti sebutkan tadi, karena memang tidak akan lengket. Karena saya menggunakan panci anti lengket juga ya, pakai teflon. Nah, terus ini tinggal dimasukkan aja dengan api kecil, jangan terlalu besar. Karena nanti kalau besar terlalu cepat gosong gitu ya. Ini supaya nggak gosong kita sambil aduk-aduk gitu perlahan-lahan nanti sampai wanginya langunya sudah hilang. Jadi wangi langu tuh bau-bau bawang yang bau tanah itu nanti sudah hilang. Nanti lama-lama akan berubah wanginya gitu. Ini kita masukin daun salam, daun jeruk, serai, sama nanti lengkuas kita masukin semua ya. Oke. Oh, ini juga ada jahe ternyata. Tadi saya terlupa. Nanti untuk resep lengkapnya saya tulis di description box ya. Tinggal nanti dilihat aja di situ untuk resep lengkapnya. Ini saya mencium dulu, dicium-cium apa sudah berubah apa wanginya gitu ya. Nah, ini kalau sudah berubah wanginya, sudah tidak langu lagi, bisa langsung dikasih air gitu ya. Diharapkan sampai wangi ya, jangan sampai masih ada langunya, karena kalau langu nanti kurang tahan lama gitu, bisa cepat basi ya, sama rasanya agak kurang
sedap gitu. Nah, setelah dikasih air, ini saya masukkan air asam jawanya. Hati-hati bijinya jangan sampai masuk ya. Nah, ini saya masukkan ketumbar. Nih ketumbarnya baru saya masukkan sekarang. Tapi kalau misalkan yang pakai ketumbar bijian itu sekalian sama diulek atau sama di blender gitu ya. Nah, gitu. Nih saya masukkan gula Jawa. Untuk gula Jawa di sini saya makainya agak banyak ya. Karena bacem itu sebenarnya manisnya bukan dari kecap, tapi manisnya dari gula Jawa gitu. Jadi memang gula Jawanya agak banyak. Nah, untuk bacem yang ini nih ada perpaduan antara pedas dan manis gitu. Jadi nggak terlalu manis. Kalau bacem di Jogja kan manis sekali ya. Nah, ini nih agak-agak saya rekonstruksi supaya lidah-lidah yang tidak suka terlalu manis juga bisa suka gitu ya. Nah, ini kita tambahkan garam, lalu masukkan juga gula pasir gitu ya. Nanti juga penyedap rasa juga masuknya. Di sini nanti kita baru icip-icip rasanya, mau lebih ke asin, mau lebih ke manis. Tapi saya menyarankan sih kalau memang kurang asin, nanti ditambahkannya gula Jawa aja ya, jangan gula pasir. Karena rasanya juga beda tuh nanti manisnya. Manisnya tuh kurang gurih gitu. Kalau pakai gula Jawa tuh nanti rasanya lebih ke bacem. Tapi kalau nanti ditambahin gula pasir, nanti rasanya malah lebih ke manis teh gitu. Nah, ini saya tambah kecap juga gitu. Kecap ini sebenarnya memberikan warna juga ya. Jadi juga jangan takut kasih kecapnya. Oke, jangan lupa sebelum lauk-lauknya masuk, ini kita icip rasanya dulu. Kalau rasanya sudah pas gitu ya, baru deh lauk-lauknya masuk. Nah, saya sarankan untuk rasa kuahnya ini atau rendemannya itu harus lebih powerful ya. Jadi misalkan sudah ketemu nih rasanya, oh ini cukup. Nah, itu harus dinaikin sedikit karena nanti dia akan menyerap ke dalam tahu, tempe sama ayam-ayamnya ya. Kalau di sini ati ampela gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dibikin lebih gelap lagi, tapi menurut saya segini udah cukup. Jadi saya nggak nambahin gelap lagi gitu. Ini untuk bacemnya memang terlihat agak merah ya, cuman nggak ada rasa pedas sama sekali sih, ketutup pedasnya sama manisnya. Nah, itu saya udah bilang oke, itu udah enak rasanya berarti. Jadi kita bisa lanjut untuk masukin lauk-lauknya ya. Pertama itu yang dimasukkan adalah ati ampela ya. Jadi yang lama matangnya kita masukin dulu. Jadi kalau misalkan nanti ibu-ibu di rumah mau pakai ayam, ayamnya dulu dimasukin ya sama ati ampela gitu. Untuk tahu tempe belakangan karena tahu tempe lebih cepat matangnya. Jadi kalau nanti bersamaan dengan ayam, takutnya tahu tempenya malah rusak gitu ya. Maksudnya rusak tuh hancur bentuknya gitu. Nah, sebelum dimasukkan, airnya tunggu mendidih dulu ya. Jadi nanti posisinya tuh pas dimasukin lauk-lauknya tuh posisinya air sudah mendidih, baru kita masukkan lauk-lauknya. Nah, ini kita tutup ya, kurang lebih 15 menit ya untuk ayam ataupun ati ampela, baru nanti kita tambahkan tahu tempenya gitu ya. Di sini saya masukkan tahu, tempe perlahan-lahan. Jangan sampai hancur ya. Oke, setelah semua masuk, diusahakan untuk semua lauk-lauk itu terendam ya. Ini saya pelan-pelan untuk supaya tahunya tuh bisa turun ke bawah gitu. Biasanya saya memindahkan si ati ampelanya jadi di atas. Jadi
tahunya itu bisa kerendam ke dalam gitu ya, tahu sama tempenya. Jadi dia bisa warnanya coklat dan lebih meresap bumbu-bumbunya gitu. Tapi harus pelan-pelan, kalau enggak nanti tahunya terutama yang bisa hancur kena spatulanya itu ya. Jadi nanti di rumah pelan-pelan ditekan-tekan sampai semua terendam sama bumbu ya. Nah, ini setelah semua lauk sudah terendam, kita tutup lagi dan kita masak selama 15 sampai 20 menit ya dengan api kecil gitu. Nah, selama menunggu kita bisa beres-beres dulu deh, bersihin dapur dan lain-lain. Nanti setelah 15 menit hasilnya airnya akan berkurang dan sudah terserap ke dalam lauk pauk itu gitu ya. Bisa dilihat sendiri hasilnya. Kalau tadi kecapnya lebih banyak, warnanya akan lebih coklat lagi ya. Dan ini hasilnya. Nanti setelah dingin bisa langsung dimasukkan ke plastik atau ke tempat makan dan disimpan di freezer. Kalau mau dimakan tinggal digoreng dan disajikan. Selamat mencoba.